Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada pagi hari ini ada informasi yang sangat memprihatinkan. Tadi sudah kita informasikan di channel Tanda Kejadian, sekarang kita up lagi. Tolong dibantu diviralkan supaya masyarakat tahu masih ada oknum Habib yang perilakunya itu kurang terpuji, yaitu diduga mempersekusi Gus Lubis ya, atau Bung Lubis 212. Sampai telinganya itu robek, saudara, dan memar di mana-mana. Tadi sudah kita sampaikan dan Bung Lubis menceritakan ini sudah diproses hukum, sudah dilaporkan di kepolisian. Mudah-mudahan proses hukum bisa berjalan lancar dan bisa ditegakkan keadilan. Jadi menurut cerita dari Bung Lubis 212, beliau didatangi oleh sejumlah orang, ya. Nah, ketika Bung Lubis masih ngopi ya, kemudian ada insiden itu, ditantang berkelahi, lalu Bung Lubis 212 itu dipiting ya, dipiting itu semacam ditekik lehernya dengan tangan seperti itu, sampai jatuh ya, sampai memar. Nah, Anda bisa saksikan videonya nanti, tonton video ini sampai lengkap, supaya Anda bisa mendapatkan cerita yang lengkap ya. Kita akan sampaikan juga sejumlah komentar dari para tokoh, para kiai, ya, di antaranya nanti disampaikan dari Dr. Honoris Causa, ya, Raden Yusuf, ya, Mubarok. Nah, kemudian juga akan kita sampaikan dari Panglima Laskar Sabilillah, Ki Haji Sarifuddin ya, kemudian dari Gus Wat Peret. Ya, simak video ini sampai akhir supaya Anda bisa menerima pesan yang ingin kita sampaikan ya. Langsung saja saya sampaikan, tapi seperti biasa ya, saya doakan semuanya ya, semoga semuanya sehat walafiat lahir dan batin. Dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya. Dan yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasanya lancar. Kemudian Anda semuanya diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Terima kasih Bang Linca Boncai. Tadi sudah menyimak di channel Tanda Kejadian, sekarang hadir lagi. Terima kasih kehadirannya panjenengan ya. Nah, kita selalu ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti secara saintifik, secara ilmiah, bukan fitnah, bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah ya. 100% kita yakinkan berdasarkan tes DNA, saya yakin 100% Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, ya kan? Nah, terima kasih dari Bang Sukriyadi dari Karawang ya. Nyimak Gus, astagfirullahalazim. Itu oknum Habib kok tega banget ya, itu malah lebih memperkuat keyakinan bahwa mereka bukan cucu Nabi, betul. Jadi mereka bukan cucu Nabi berdasarkan berbagai kajian ilmu, ya, multidisiplin ilmu. Di antaranya kalau melihat dari perilaku mereka, dari kajian perilaku jelas perilaku mereka tidak mencerminkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, nanti saya lanjutkan membaca komentar Anda. Silakan yang tadi sudah nonton di channel Tanda Kejadian Bang Lincah, terima kasih, dan yang lain-lain silakan bantu kita untuk terus memviralkan ya kasus ini supaya menjadi pembelajaran, supaya ada hikmah untuk kita semuanya ya. Langsung saya tidak berpanjang lebar untuk memberikan mukadimah, saya perdengarkan dulu dari uh, dari Ki Haji ya, Dr. Honoris Causa Raden Yusuf Al Mubarok berikut ini ya, dari Banten. Kita simak bersama-sama ya. Kalau saksi di TKP mungkin bisa dibilang sekampung ini ya Pak? Ya. Tadi malam, kejadian kurang lebih jam setengah 9. Nah, tadi malam. Ini semua luka memar, karena begitu duduk di awal, ada salah satu orang yang posisinya di sebelah kanan meja, langsung bilang ke saya, "Kamu lubis kan?" "Kenapa Bang?" saya bilang gitu. "Kamu lubis kan?" "Oh ya, gimana Bang?"
Saya jamaahnya Habib Umar. Saya mau berantem sama kamu. Mau di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas yang terjadi pada saudara kita, yaitu Bung Lubis 212. Diduga dipersekusi, diduga oleh oknum Ba'alwi. Menurut pengakuan beliau, video itu oleh oknum yang bernama Habib Umar dan katanya dengan oknum-oknum santrinya. Nah, itu sebanyak 6 orang dan mengakibatkan adanya luka di sekitar tubuh Bung Lubis. Saya, Yusuf Al-Mubarak, mengecam keras tindakan seperti itu. Tindakan sadis, main hakim sendiri masih diberlakukan di negara hukum kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, di mana supremasi hukum harus kita junjung tinggi. Oleh karena itu, saya menghimbau, meminta dengan hormat pada aparatur polisian setempat, khususnya kepada Bapak Kapolres setempat, untuk secepatnya menangani kasus tersebut dan sesuai dengan prosedur sehingga ditegakkan hukum yang semestinya berlaku. Dan saya pun menghimbau kepada seluruh anak bangsa untuk kita mari bersama-sama tidak bersikap kasar dan main hakim sendiri yang merugikan orang lain. Khusus terhadap saudaraku Bung Lubis. Bung Lubis, jangan gentar, jangan takut. Teruskan perjuanganmu, engkau insya Allah ada di jalan yang lurus. Insya Allah kami memberikan support dan dukungan kepadamu. Dan ini adalah sebuah kejadian yang sangat... Sebentar ya, jadi masih ada yang lewat. Jadi saudaraku, ini kejadian yang sangat membuat kita prihatin ya. Kita semakin yakin oknum Habib Ba'alawi yang perilakunya jauh panggang dari api itu bukanlah cucu Rasulullah ya. Yang sangat menyinggung hati kami. Secara jujur, secara pribadi, saya tidak ridho, tidak ikhlas jika ada satupun orang Nusantara, orang pribumi diperlakukan seperti yang terjadi pada Bung Lubis. Dan ini tidak boleh dibiarkan dilakukan oleh siapapun, sekalipun oleh oknum Habib sekalipun. Indonesia negara hukum, sama di mata hukum. Tidak oknum Habib, tidak siapa. Ketika melanggar hukum harus ditindak tegas. Dan saya menghimbau pada siapapun dia, khususnya kepada oknum Habib, mohon kalian di Indonesia untuk menghormati, menghargai supremasi hukum di negara Indonesia. Jangan bertindak main hakim sendiri. Jangan bertindak seperti orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak punya etika. Jika kalian sudah mengklaim diri kalian, jika merasa diri kalian sebagai keturunan Rasulullah yang katanya kalian sendiri, klaim sendiri, maka semestinya kalian bersikap mendahulukan akhlak yang baik, menghormati siapapun dia, apalagi di Indonesia ini. Saya peringatkan kepada siapapun dia, para oknum Habib, agar bisa menjaga diri, saling menghargai, menghormati. Perbedaan selalu akan ada sampai kapanpun, tetapi tidak mesti perbedaan itu harus menjadikan sebuah permusuhan dengan cara melaksanakan main hakim sendiri. Karena kalau mengikuti nafsu dan amarah, bukan hanya oknum Habib yang bisa melakukan. Mungkin kami pun bisa melakukan itu. Tetapi insya Allah kami masih tetap berlindung pada Allah Ta'ala untuk
tidak meniru sikap-sikap Oknum Habib seperti itu. Karena tidak pantas dilakukan di negara Republik Indonesia di Nusantara ini. Sekali lagi, saya meminta kepada Oknum Habib agar hidup kalian di Indonesia dengan tahu diri. Jangan menyinggung siapapun dia pribumi dan Nusantara. Jika kalian merasa dirugikan, maka hormati hukum di negara Republik Indonesia. Ada jalan yang layak ditempuh, yaitu silakan kalian mengadu ke instansi terkait, sehingga di Indonesia tidak terjadi anarkis, tidak terjadi kekerasan, tidak terjadi persekusi, apalagi terhadap orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi. Karena saya khawatir jika di antara kalian ada yang melakukan itu, saya khawatir nanti pribumi akan makin bangkit, pribumi akan makin bersatu, Nusantara akan makin bersatu. Mohon ini didengarkan. Demikian, sekali lagi saya tegaskan, saya memohon kepada aparatur pemerintah, khususnya para kepolisian, untuk segera menangani kasus ini dan menindak tegas pelaku persekusi tersebut dengan seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang seadil-adilnya. Demikian, saya himbau juga khusus pada Bung Lubis, sekali lagi, teruskan perjuanganmu. Insya Allah, yakinlah bahwa engkau ada di dalam koridor yang benar. Insya Allah, saya dan kami akan mendukung Bung Lubis dan siapapun saudara kami Nusantara pribumi yang sedang menegakkan kebenaran. Tetap kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita sebagai orang yang hidup merah putih Pancasila, wajib menjaga aman damai negara kita. Kita tetap dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak dari Banten ya, kalau saya tidak salah. Oleh karena itu kita lanjut ya. Saudaraku, jadi kita dukung penegakan hukum, kita dukung Bung Lubis yang sudah melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib ya. Berikutnya akan kita sampaikan dari Kiai Syarifuddin, Panglima Laskar Sabilillah, saudara. Mudah-mudahan Anda masih tetap ada waktu dan menyimak apa yang kita sampaikan ya. Berikut ini ya dari Kiai Syarifuddin dari Tegal ini. Kalau beliaunya ini dari Tegal ya. Kita simak berikut ini ya videonya. Bentar, masih ada yang lewat sebentar. Jadi mudah-mudahan Anda mengerti. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Diberikan rezeki yang lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku lagi bersama Pak Kiai Syarifuddin, Tegal, Panglima Pusat Laskar Sabilillah, ingin menginformasikan sesuatu. Tentunya kalian simak saja video apa ya? Penjelasan ya. Penjelasan dari Pak Kiai Syarif Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Baru saja saya mendengar informasi, melihat salah satu kejadian lewat channel YouTube Lubis
yang informasinya dari Medan, di mana di channel tersebut Mas Lubis 212 menginformasikan bahwa dirinya sudah diberlakukan atau sudah menjadi korban atas tindakan yang sifatnya melakukan pelanggaran hukum. Kalau bahasa KUHP-nya pelanggaran 170 dan mungkin ada pasal-pasal yang lain. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syarifuddin dari Tegal selaku Panglima Pusat Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia pada hari ini tanggal 2 April 2024 perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengecam tindakan aksi premanisme yang telah dilakukan kepada Mas Lubis 212, di mana yang menurut penuturan Mas Lubis telah dilakukan oleh orang yang bernama Kabib Umar dan kawan-kawan, yang sehingga mengakibatkan Mas Lubis ada beberapa luka di tubuhnya. Itu yang pertama, mengecam. Yang kedua, meminta kepada aparat kepolisian dan seterusnya untuk segera menangani dan menangkap pelaku beserta gerombolannya dan mengenakan hukum sesuai yang berlaku dengan hukuman seadil-adilnya, nggak ada mediasi, proses jalur hukum. Yang ketiga, kepada saudaraku Mas Lubis 212, kami minta, kami kasih saran, tetap tenang, sekali lagi tetap tenang, tetap tegar, karena Anda ada pada jalan yang benar. Jangan gentar, jangan mundur selangkah pun, karena kami semua selaku sesama anak bangsa ada pada mendukung upaya Mas Lubis. Untuk apa? Melanjutkan ke jalur hukum. Jangan takut, kita hadapi semuanya, kita percaya kepada aparat penegak hukum bahwa para beliau akan menindak. Siapa yang salah pasti seleh. Yang salah pasti seleh. Nggak ada musyawarah, nggak ada mediasi, nggak ada perangko minta maaf. Lanjut. Dan yang terakhir, kepada seluruh anak bangsa, anak Nusantara, anak Indonesia, sekali lagi saya mengajak, ayo rukun, ayo kompak, jangan mau diadu domba. Sekali lagi, jangan mau diadu domba oleh pihak manapun, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena kita semua, kami PWI Laskar dan Laskar-Laskar senusantara itu sedang ada pada posisi meluruskan sejarah, meluruskan ajaran, merawat agama leluhur untuk memakmurkan Indonesia. Oleh karena itu, mari kompak, jangan mau diadu domba. Mari kompak, jangan mau diadu domba. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panglima Laskar Sabilillah ya, Perjuangan Wali Songo Indonesia, saudaraku. Itu dukungan dan juga nasihat untuk Bung Lubis agar tetap tegar menghadapi persoalan ini. Kita mendukung kebenaran ya. Oke, kita sampaikan pula kemudian komentar dari Gus Fuad Pleret ya, untuk kita pahami ya kan. Kita sampaikan dengar baik-baik. Ini dari Gus Fuad Pleret ya. Oke.
Mari kita simak ya saudaraku, komentar dari Gus Patparet. Nanti yang terakhir saya perdengarkan dari Bung Lubis 212. Klarifikasinya bagaimana? Nanti di terakhir. Setelah ini ya, kita simak dari Gus Patparet dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ini ada berita katanya si siapa itu, pemilik channel Lubis 212 katanya ada insiden dengan murid-muridnya siapa itu, Habib Umar apa siapa itu di channelnya dia dan juga di beberapa channel lain itu yang mengakibatkan luka-luka gitu. Nah, ini saya juga dapatnya itu dari tautannya dari Kiai Saripuddin Tegal, pemimpinnya Kiai di Tegal. Jadi ya kita itu juga ya mudah-mudahan kalau itu benar-benar terjadi bukan settingan, mudah-mudahan pihak kepolisian bisa memproses dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya gitu. Karena ya jujur aja saya itu agak bingung juga ini beneran apa enggak, karena ya mohon maaf ya, Lubis sendiri kan sikapnya itu kan ya nggak jelas juga sebenarnya. Itu dia itu pro untuk pelurusan kebenaran atau sebenarnya cuma YouTuber biasa yang adu domba, yang kadang bela sini bela sana, kadang bela yang benar, kadang bela yang tidak benar gitu. Itu kan sikapnya itu nggak jelas gitu. Jadi ya ketika ini seperti ini ya agak bingung juga saya bersikap. Tapi kalau konsisten pro kebenaran gitu, apa itu mau meluruskan pemalsuan nasab yang dilakukan oleh Habib Alwi yang aku keturunan Nabi, yang hari ini terbukti ternyata mereka bukan keturunan Nabi, keturunan, tapi sebenarnya keturunan Yahudi Askenazi atau Yahudi Kaukasia. Nah itu kita tentu saja sikapnya akan tegas, jelas gitu ya, karena ya kadang kan orang itu kan dilihat dari track record ya kan itu. Tapi saya jamin kalau siapa aja YouTuber teman-teman yang konsisten pro kebenaran, pro objektivitas, maju tak gentar membela yang benar, enggak mencela-mencela, enggak apa kadang bela yang benar, kadang bela yang salah. Kalau yang konsisten istiqomah itu bersama Kiai Imad, bersama Dr. Sugeng Sugiharto, bersama Gus Fakih Wiradiningrat, bersama TP Moki, bersama Kiai Sarip Rahmat, bersama Kiai Saripuddin Tegal, bersama Gus Abbas, yang benar-benar murni apa itu berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan apa itu kehormatan dan kebenaran agama. Saya jamin tidak akan terjadi insiden yang seperti itu. Kalaupun terjadi insiden seperti itu, saya jamin saya akan ngamuk gitu loh. Tapi ya kalau sikapnya nggak jelas ya gimana kan kita itu jadi tanya-tanya ini beneran apa enggak, yang pertama. Yang kedua, apa itu, kenapa bisa terjadi seperti itu ya, menurut saya karena ya ini mohon maaf ya Bang Lubis, itu ya kalau Anda itu bersikapnya jelas gitu ya nggak menceng-menceng, nggak miring-miring ya saya jamin nggak akan terjadi. Dan kalaupun terjadi, dan kalau sudah lurus istiqomah membela kebenaran, membela bangsa dan negara, membela NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, saya jamin tidak akan terjadi insiden seperti itu. Kalau sampai terjadi, saya yang paling depan akan ngamuk. Ngamuk tentu saja secara proporsional, gitu, secara hukum. Gitu. Jadi itu ya. Namun demikian kalau memang benar-benar ini terjadi, ya saya kira bapak-bapak polisi pasti akan bersikap presisi gitu secara hukum. Kalau enggak ya masalah pribumi ya bisa ngamuk juga itu. Habib dan itu budak-budaknya bisa diamuk pribumi benar. Itu aja ya. Mudah-mudahan kita istiqomah berjuang membela Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, membela agama, membela kehormatan Rasulullah, membasmi siapa saja yang mau mengotori kemuliaan Rasulullah lewat pemalsuan nasab, dan juga menjaga kehormatan leluhur bangsa dan negara kita, dan kita siap untuk apapun gitu, melawan semua orang yang merusak sejarah,
para leluhur kita memalsukan makam dan yang lain-lain. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Undang-Undang Dasar 45 harga mati, merdeka, merdeka, merdeka. Wallahu muwaffiq. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus buat Peret ya. Jadi pesan penting kepada Bung Lubis ya, agar mudah-mudahan ke depan lebih istiqomah, konsisten untuk memperjuangkan kesetaraan, kemerdekaan lahir batin bangsa Indonesia, kemerdekaan spiritual, intelektual, dan semuanya seutuhnya gitu ya.